Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali melihat prediksi lewat pilih kartu, ya. Yang akan saya buat lagi untuk kali ini buat kalian yang ingin mencoba mengasah intuisi ataupun ya pilihan kalian yang mungkin saja ini merupakan energimu yang akan terbaca nantinya, ya. Oke, kali ini saya akan membuat tema untuk pilih kartu kali ini, pick a card kali ini, yaitu tentang koneksimu dan dia di tahun 2021. Jadi di sini nanti akan saya lihat bagaimana koneksi kamu dan dia di tahun 2021 dan kira-kira kapan itu terjadi. Karena di sini saya menggunakan kartu monologi, ya. Dalam arti ya memprediksi kapan saatnya terjadi di sekitar bulan apa seperti itu, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana koneksimu dan dia di tahun 2021 dan kapankah kemungkinan itu terjadi di tahun depan. Oke? Sudah mengerti? Dan seperti biasa saya sudah pilihkan atau siapkan 4 kartu dari sebelah kiri, ya. 1, 2, 3, dan 4. Silakan kamu pilih kartu 1, kartu 2, kartu 3, dan kartu 4. Kapan koneksimu dan dia akan terjadi di tahun 2021 nanti dan bagaimana situasi koneksimu nanti dengan dia? Apakah situasinya akan lebih baik atau mungkin ya ada sesuatu yang kurang baik terjadi? Kita lihat saja nanti. Oke? Sudah siap untuk memilih kartu di tema kali ini? Bagaimana koneksimu dan dia di tahun 2021 dan kapan itu akan terjadi? Kita mulai untuk pilihan kartu pertama. Oke, yang memilih kartu pertama, kita mulai ya. Bagaimana koneksi kamu dan dia di tahun depan? Di tahun 2021. Nanti kita lihat terakhir kapan akan terjadi. Kalau saya melihat di sini ya, ini situasi sebelumnya. Mungkin yang sudah terjadi di tahun ini. Itu seperti ada situasi hubungan yang berakhir, yang sudah diselesaikan antara kamu dengan dia. Ya. Saya melihatnya mungkin di sini ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa kamu. Karena memang ya kamu harus menghadapi sebuah perubahan di dalam situasi hidup kamu saat ini yang saya lihat energinya untuk saat ini dulu ya, atau mungkin sudah terjadi sebelumnya di mana hubungan antara kamu dan dia di sini harus berakhir memang. Dan saya melihat bahwa kamu mencoba di sini untuk bisa membuktikan diri kamu dalam arti ya dengan situasi yang menyedihkan atau mengecewakan kamu dengan berakhirnya hubungan kamu dengan dia ya, di sini kamu lebih banyak menekuni pekerjaan kamu barangkali ya, mengalihkan perasaan-perasaan sedih dan kecewa kamu, kehilangan kamu itu dengan mungkin lebih banyak berkonsentrasi dengan pekerjaanmu. Mungkin kamu di sini ya melakukan rutinitas kamu secara biasa. Walaupun ada situasi yang berubah dalam hidup kamu. Saya melihat kamu sudah bisa belajar memaafkan dia atau apapun yang terjadi sebelumnya antara kamu dan dia, ya. Saat ini atau ini memang sedang masa healing kamu mencoba untuk mencari pencerahan, bisa jadi belajar untuk memaafkan, belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi kata hati kamu, ya. Mungkin kamu juga memperdalam spiritual saat ini.
Itu yang saya lihat. Semuanya kamu lakuin untuk ya selain mencari ketenangan diri, ketenangan pikiran, juga itu untuk agar kamu bisa mendengarkan apa yang menjadi kata hati kamu di sini. Apa yang menjadi apa ya, kalau saya lihat sesuatu yang harus kamu lakukan saat ini dengan benar. Karena ya itu tadi, kamu seperti seseorang yang bisa dikatakan ditinggalkan, ya. Kamu di sini seperti kesepian, kamu seperti seseorang yang banyak menyendiri semenjak hubungan kalian berakhir. Energimu di sini memang ada perasaan-perasaan kamu sebenarnya melakukan mungkin kamu di sini ingin melakukan perjalanan juga ada ya, ingin melakukan satu rencana di dalam hidup kamu ke depan. Mungkin ini di tahun depan kamu mau melakukan perjalanan atau ada hal-hal yang ingin kamu jalankan, itu bisa jadi. Tetapi yang jelas di sini situasimu saat ini yang terlihat sedang di masa mencari ketenangan diri. Buat kalian yang baru saja mengakhiri hubungan. Entah ini sudah berakhir kemarin-kemarin, beberapa bulan kemarin, yang jelas ini masih dalam masa transformasi ya. Masa pencarian jati diri, atau mungkin juga mencari pencerahan, seperti itu. Oke? Ya. Dan bagaimana koneksi kamu dengan dia ke depan? Apakah akan ada perubahan atau ya begitu-begitu aja? Ya, di sini kalau saya melihat, jika kamu sudah benar-benar healing dan sudah melepaskan energi dia, dia akan mulai menarik energi kamu lagi. Dalam arti di sini dia yang mulai merasakan menyesal sudah mengakhiri hubungan, menyesal sudah memutuskan kamu, intinya kalau dia yang memutuskan kamu ya, sudah tidak ada hubungan dengan kamu lagi. Itu membuat dia merasa kecewa. Dia baru menyadari, dalam arti ya di sini selama ini ternyata dia sudah menyia-nyiakan situasi dia setelah mengambil tindakan melepas atau mengakhiri hubungan dengan kamu. Mungkin dia sudah banyak melewati hari-hari dia dengan berbagai hal, ternyata semua itu sia-sia. Mungkin dia di sini sudah mencoba ya mencari penggantimu selama ini, yang mana pada akhirnya saya melihat, karena saya melihat di sini dia ada tujuan baru sebelumnya. Ketika hubungan kalian berakhir itu dia ada tujuan baru. Tapi di sini setelah kamu benar-benar healing dan melepas energi dia, saya katakan dia di sini mulai menarik energi kamu. Dia mulai kembali merasakan rindu kepada kamu. Ya. Kerinduannya itu begitu kuat sehingga keinginan untuk mengulang lagi situasi yang pernah dia lewati bersama kamu itu sangat terasa. Dia ingin memulai lagi satu awal baru. Dalam arti di sini saya melihat bahwa dia sangat ya bisa dikatakan mungkin karena dia sudah tidak bisa menahan lagi apa yang dia rasakan, dia mungkin akan tiba-tiba untuk datang kepada kamu, membuktikan dirinya kalau dia ingin kembali membangun satu komitmen atau ya satu koneksi lagi bersama kamu. Yang lebih seriusnya, mungkin saja dia akan langsung mengajak kamu menikah. Wow. Karena apa? Karena di sini dia memang sudah sangat, ya bisa dikatakan sudah melewati banyak waktu ya, menghabiskan banyak waktu yang dia coba isi dengan berbagai hal. Mungkin dia sudah dekat dengan seseorang yang lain, dengan orang teman-teman baru di kiri di kanan. Ternyata hal itu tidak bisa menghilangkan
perasaan dia yang sesungguhnya. Dalam arti ya di sini dia betul-betul merasakan kekecewaan dalam arti kehilangan kamu setelah dia tahu bahwa ternyata kamu itulah seseorang yang dia inginkan. Dia di sini istilahnya ya energinya sudah tidak tertahankan lagi untuk ingin kembali terkoneksi, membangun komitmen bersama kamu. Dia akan datang dan mungkin akan langsung menyatakan ingin menikah dengan kamu itu ada. Ya. Dalam arti di sini ya karena saya melihat dia sudah dia sudah merasakan kekecewaan selama tidak bersama dengan kamu itu banyak yang dia rasakan. Entah kekecewaan dia dengan seseorang yang lain, entah ada hal-hal yang membuat dia seperti lebih banyak menderita seperti itu. Mungkin dia sempat berbahagia dengan seseorang tetapi dia merasa itu semua cuma ya kebahagiaan semu saja buat dia. Di sini dia sudah benar-benar mengikuti kata hati dia, ya, dan dia merasa dia harus mulai bergerak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau saya melihat di sini, seandainya pun dia sudah menikah, nggak mungkin Mbak Eva, dia sudah menikah, ada yang suka komen gitu ya. Ini energi dia sebenarnya, dia tetap mencari cara untuk bisa mendapatkan kamu. Mungkin ya ada sedikit energi pengkhianatan dia terhadap pernikahannya itu bisa jadi. Karena apa? Karena kalau dia menikah ya, dia menikah dengan perasaan yang tidak nyaman. Dalam arti ada kekecewaan dalam pernikahannya. Itu sebabnya dia akan mencoba mencari cara, bagaimanapun caranya dia ingin kembali terkoneksi dengan kamu. Mungkin dia akan memulai satu komunikasi, ya. Kalau dia di sini sudah ada pernikahan, dia nggak peduli, dia cari cara untuk memulai komunikasi dengan kamu. Atau jika dia belum menikah, ya itu tadi dia akan bisa dikatakan apa yang menjadi kata hatinya bahwa dia merencanakan pernikahan dengan kamu. Ya. Bisa jadi walaupun dia sudah menikah ya dia juga berencana tetap akan menikahi kamu, itu juga bisa jadi. Karena di sini memang sepertinya dia ada perasaan yang sangat-sangat menyesal setelah kehilangan kamu sebelumnya. Ya, itu koneksi yang akan terjadi antara kamu dengan dia. Mungkin memang dia di sini situasinya sudah bersama seseorang yang lain, mungkin menikah ataupun tidak. Tapi energi untuk membawa kamu dalam pernikahan itu ada. Karena di situ juga ada energi dia mencari solusi, mencari cara bagaimana supaya rencananya itu bisa berjalan. Dia akan menyampaikan itu kepada kamu. Menyatakan itu langsung kepada kamu apa yang menjadi rencana ataupun tujuan dia. Ketika dia mungkin bisa terkoneksi atau bisa kembali menemukan jalan keluar untuk terkoneksi dengan kamu lagi. Wow. Ini tentang Five of Pentacles, ya. Mungkin memang saat ini situasimu kamu merasakan ya sudah ada energi sulit ya. Dalam arti ya kamu mungkin saat ini sudah putus asa kalau saya melihat energi saat ini. Karena hubungan kamu dan dia sudah selesai, sudah berakhir. Tapi ini ada energi seseorang yang berjuang. Berjuang untuk apa? Ya untuk rencana dia. Bisa jadi ya di masa-masa saat ini mungkin kamu dalam masa healing, dia pun sudah mulai ada semacam energi merasa kecewa dengan kehidupannya itu ada. Dan itu nanti akan dia realisasikan di tahun depan. Kapan itu Mbak Eva? Kita lihat di sini. Ini pesan semesta. Wow. Ini kartunya. Benar sekali saya katakan tadi. A fiery climax approaches, ya.
Jadi ini satu situasi tujuan yang sangat berapi-api yang ingin dilakukan oleh dia, orang yang terkoneksi dengan kamu. Kapan itu? Di sini ada, kelihatan nggak? Oke, full moon ya, nggak kelihatan ya. Saya bacain aja deh, full moon in Aries. Full moon in Aries. Ini bukan new moon ya, tapi full moon. Sebentar. Full moon in Aries, saya lihat dulu di website untuk tahun 2021 itu di tanggal 1 Juni. Jadi ya sekitar Juni. Mungkin itu akan dia mulai melakukan koneksi dengan kamu. 1 Juni 2021 itu adalah full moon in Aries. Kalau dilihat dari pesan semesta di sini. Oke? Itu yang saya lihat untuk kalian yang memilih kartu pertama. Oke, kita mulai untuk yang memilih kartu kedua. Kali ini bagaimana koneksi kamu dengan dia di tahun depan dan nanti terakhir kapan itu akan terjadi, ya? Oke, kita lihat situasimu sebelumnya atau saat ini yang sudah terjadi dengan dia, orang yang kamu pikirkan. Atau ini mungkin pasanganmu atau mantanmu ya. Ini ada energi sebagian dari kamu yang memilih kartu kedua, mungkin situasinya di sini sudah sempat menikah atau pernah memiliki tujuan untuk menikah. Ya, ingin sebuah pernikahan yang bahagia akan dituju atau akan dibangun, atau memang sebelumnya kamu sudah menikah dengan situasi yang ya bisa dikatakan berbahagia. Tapi entah kenapa saya melihat bahwa sepertinya ada bencana begitu, ada bencana atau situasi yang sangat chaos terjadi sehingga muncullah masalah yang cukup merugikan untuk koneksi kalian. Sebagian, maaf saja, ini sebagian mungkin saja ini karena pengaruh dari black magic. Sehingga situasi yang semulanya berbahagia itu berubah. Bayangin, kamu pertamanya bahagia, kamu sudah punya tujuan, pengen nikah, kok tiba-tiba berubah itu loh, kenapa? Ya, itu yang membuat pada akhirnya ada seseorang yang sikapnya mulai tidak dewasa, dalam arti mulai tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani tujuan yang ingin dicapai, pernikahan yang ingin dicapai, atau menjalani pernikahan yang sudah ada itu membuat seseorang itu mulai berubah. Dia seperti seseorang yang seperti tidak bersungguh-sungguh lagi untuk komitmen yang sudah dijalani bersama kamu di sini. Dan memang ada sesuatu yang dia awali untuk kehidupannya. Mungkin saja ya ini ada energi dia berbagi cinta atau berbagi perasaan dengan seseorang. Karena perasaan dia di sini memang tidak stabil. Bisa karena pengaruh yang saya katakan tadi, bisa juga tidak ya. Bisa pengaruh ya, bisa dikatakan ada yang menggunakan hal-hal yang negatif ke dalam dirinya, mengirimkan sesuatu yang negatif ke diri orang yang terkoneksi dengan kamu, sehingga perasaan dia itu nggak stabil. Perasaan dia itu tiba-tiba berubah. Tapi ingat, ini sebagian, nggak semua. Jangan nanti mengira, oh ternyata dia dulu dikerjain. Nah enggak ya. Bisa jadi memang kesadaran atau kemauan dia juga. Kemauan dia di sini tiba-tiba karena mungkin ada hal-hal yang bisa dikatakan menguji dia, ya. Dia mendapat semacam, ya kalau bisa dikatakan godaan itu ujian juga, ya kan. Dari pihak lain, sehingga perasaan dia mulai terbagi. Perasaan dia, cinta dia itu mulai tidak
tertuju kepada kamu. Dia melepaskan apa yang menjadi tujuan kalian. Pernikahan itu mungkin dia sempat rencanakan dengan kamu, di sini dia benar-benar melepaskan itu. Mungkin dia gagalkan ya apa yang menjadi rencanamu. Apalagi yang sudah menikah, bisa jadi dia meninggalkan kamu. Untuk satu awal baru hidup dia. Dengan, saya lihat seseorang yang ya bisa dikatakan dia seperti sangat memiliki perasaan egois ya di sini. Dia langsung ada energi berbeda begitu dari sebelumnya. Berbagi dengan yang lain. Mungkin di sini dia menerima sesuatu dari orang ini sehingga dia ya mendapatkan, dia memberikan juga perhatian kepada orang tersebut, entahlah. Energi di saat dia mulai berbagi perhatiannya dengan yang lain itu membuat dia mengabaikan kamu. Dia seperti tidak menghargai lagi cinta yang pernah ada di antara kalian. Ya, dia seperti nggak peduli lagi dengan kamu. Langsung berubah total. Padahal di sini awalnya wow. Awalnya bukan main, kalian bahagia di sini. Oke, dan pada akhirnya saya melihat dia mengambil keputusan yang sangat-sangat telak, yaitu mengakhiri atau menyelesaikan koneksi kalian di sini. Di tahun ini barangkali, di tahun 2020, di bulan-bulan yang lalu, atau mungkin justru sudah beberapa tahun yang lalu, ya. Oke. Itu yang saya lihat, apa yang menjadi energi kamu dan dia sebelumnya. Dan kita lihat bagaimana koneksi kamu dan dia di tahun depan. Situasi yang terjadi antara kamu dan dia, pada akhirnya kalau saya melihat di sini, ada sesuatu yang bisa dikatakan membuat energi dia seperti berubah. Ya, kalau saya melihat mungkin di sini ada perubahan seiring waktu, ya. Seiring waktu ada perubahan jika dia mungkin di sini terkena hal-hal yang mistis atau yang saya katakan tadi gaib, ya. Black magic atau sebagian dari mereka. Ini kemudian ada sesuatu yang tampaknya berubah. Kalau saya melihat di sini karena adanya sebuah perayaan, entah apa itu. Ada sesuatu yang membuat energinya tiba-tiba yang tadinya mengikat dia dari dalam dirinya itu berubah. Ya. Mungkin dia teringat dengan sesuatu yang pernah dirayakan bersama kamu, begitu. Mungkin dia mendapatkan semacam gift. Gift itu macam-macam ya. Bisa gift yang benar-benar kelihatan, hadiah yang terlihat, paket begitu yang terlihat. Pokoknya ada sesuatu yang membuat dia pada akhirnya jeng gitu. Tiba-tiba mengingat. Ada apa gitu, ya? Kenapa saya seperti ini? Energinya memang mungkin di sini dengan berpindah rumah, bisa jadi. Itu juga merupakan energi yang bisa mengubah hal-hal yang selama ini dibawa, ya. Itu yang membuat dia seperti dalam tanda kutip menyadari. Tapi kalau saya melihat di sini lebih banyak tentang perayaan sih. Mungkin dia mengingat hari ulang tahun kamu, mungkin dia mengingat ketika kalian menikah, tanggal menikah kalian, mungkin seperti itu. Ya. Itu yang membuat dia pada akhirnya mulai memiliki
semacam kemampuan untuk ingin mengatasi lagi masalah-masalah yang ada di antara kalian. Ini bisa jadi ya ada sesuatu, kalau saya melihat ya, ada sesuatu gift yang bisa dikatakan mengatasi penyakit, dalam tanda kutip penyakit yang dia punya itu. Kalau dia ini memang dapat kiriman seseorang. Tapi kalaupun tidak, kalau saya katakan tadi mungkin saja secara sadar memang ada kemauan dia untuk berbuat yang tidak dewasa. Ini dia seperti ya mendapatkan gift mungkin dari semesta ketika ada ulang tahun kamu, ada perayaan tertentu, yang mana itu membuat dia pada akhirnya terbuka. Dia di sini mulai melihat sesuatu yang ternyata selama ini dia sangat merugikan kamu. Melakukan satu tindakan yang sangat merugikan kamu. Dia menyadari intinya. Ya. Saya melihat di situ bahwa keinginan dia untuk kembali tertuju kepada kamu itu mulai muncul. Dia mulai mencari informasi, mencari hal-hal yang berkaitan dengan kamu. Ya. Dia mencari apapun cara untuk bisa mengetahui keberadaan kamu sekarang seperti apa. Itu yang saya lihat. Mungkin ketika dia mengingat hari ulang tahun kamu misalnya, dan dia tahu informasi tentang kamu, bisa saja dia akan mengirim pesan kepada kamu. Ya. Karena apa? Karena di sini dia sudah bisa bisa dikatakan memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang imajinasi, mana yang kenyataan. Tadinya itu seperti ada energi dia seperti tertutup begitu. Makanya saya katakan di sini kuat banget. Lihat nih. Orang yang seperti menggunakan sihir, ya. Tapi saya mengatakan tidak semua mendapatkan energi dari itu. Dari hal-hal magic seperti itu. Tapi saya melihat di sini memang pada akhirnya dia terbuka. Terbuka karena ada sesuatu. Yang mana saya lihat juga itu tadi, dia baru bisa membedakan mana yang selama ini ternyata hanya hayalan dia atau imajinasi dia dan mana yang kenyataan. Dia baru menyadari, dulu aku punya tujuan menikah dengan dia. Kenapa ya? Kok bisa nggak jadi? Dulu aku menikah bahagia dengan dia. Kenapa? Kok bisa berakhir? Begitu loh. Dia baru kebuka di sini. Ya, dan itu yang membuat dia merasa selama ini dia ternyata membuang waktu dia. Dia baru menyadari kemana aja aku kemarin gitu loh. Ngapain aja, kok bisa-bisanya sampai melepaskan sesuatu yang sudah pernah aku miliki, yang sudah pernah aku inginkan, berbahagia, kok bisa sampai terlepas itu kenapa? Dia jadi bertanya-tanya. Kalau ini dia memang terkena magic. Ya. Tapi kalaupun tidak, di sini dia memang sudah terbuka. Dia akan mengalami semacam awakening, yang mana dia mulai menyadari mana yang ternyata harus dia perbaiki untuk hidup dia ke depan. Dalam arti di sini dia tahu dia selama ini sangat egois, ya, sangat tidak memberikan perhatian yang adil buat kamu, pernah memberikan perhatian yang gak adil buat kamu dengan yaitu tadi berbagi cinta, berbagi perhatian dengan yang lain. Itu yang saya lihat. Sehingga dia memikirkan lagi, mempertimbangkan lagi bagaimana caranya supaya aku bisa kembali kepada kamu gitu intinya. Kalau dia di sini sempat bersama seseorang yang entahlah siapa itu ya,
tempat dia berbagi dulu, tempat dia sempat berbagi cinta. Saya melihat energi hubungan dia dan orang itu tidak berkembang. Ada energi cinta dan dia dan orang itu tidak berkembang. Seperti ada situasi yang membuat dia pada akhirnya stuck, ya, yang saya lihat. Oke. Jadi, saya melihat di sini pada akhirnya dia mulai mengevaluasi situasi yang ada. Dia mulai runut lagi. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa aku dulu kok sempat tidak menghargai atau mengabaikan kamu begitu? Kenapa kok dia sempat melepaskan kamu? Seperti itu. Dia mulai mengevaluasi semua situasi yang terjadi sebelumnya, dan disitulah pada akhirnya dia melihat semacam keinginan atau kemungkinan untuk bisa memperbaharui begitu. Dia tahu hubunganmu sudah berakhir dan di sini dia seperti ingin memulai lagi atau mengulang lagi situasi yang pernah dijalani bersama dengan kamu dulu. Mengulang lagi apa yang menjadi tujuan kamu dulu. Dia ada kesadaran dalam arti tahun depan itu dia seperti, ya kalau saat ini dia mungkin seperti tidak peduli atau acuh dengan kamu, bisa jadi karena ya dia belum memiliki belum menerima satu gift itu tadi. Keinginannya untuk mengulang tertuju kepada kamu, itu akan terjadi di tahun depan. Ya. Jadi kalau saya melihat ini energi dia memang saat ini mungkin dia masih membatasi diri dengan kamu. Kamu mungkin tidak ada koneksi sama sekali dengan dia. Mungkin dia tidak komunikasi, dia tidak bertemu karena ada yang memang memagari dia. Ya. Ngerti ya maksud saya? Jadi ini juga dalam arti ke depan, walaupun dia memiliki keterbatasan, tapi dia akan mencoba untuk kembali terkoneksi dengan kamu. Dalam arti dia ada semacam kesadaran begitu. Kesadaran dia itu akan kembali muncul di tahun depan. Oke, saya melihat dulu di sini kartunya adalah prosperity lies ahead. Ya, prosperity lies ahead. Ini tentang kesejahteraan atau ya satu kemungkinan ya yang ada itu sedang menunggu di depan begitu. Jadi ada sesuatu yang sedang menunggu di depan sana di tahun 2021 untuk kalian yang memilih kartu kedua. Siapa yang menunggu? Ya, sepertinya orang ini yang terkoneksi dengan kalian ini. Walaupun saat ini mungkin dia seperti tidak ada koneksi sama sekali dengan kamu, kamu bisa dalam arti ya bisa saja menantikan dia nanti di tahun depan, ya. Prosperity lies ahead di sini kartunya, dan kartu di bawah tertulis, kok nggak fokus ya? Oke, saya baca aja deh. New Moon in Taurus. Kapan ini terjadi? Kapan kira-kira dia akan terbuka? Ya, kalau saya melihatnya di sini New Moon in Taurus itu pada sekitar tanggal 11 Mei, sekitar bulan Mei. Seperti itu. Oke? Itu yang saya lihat. Bagaimana koneksi kamu dan dia dan kapan kemungkinan itu akan terjadi di tahun depan untuk yang memilih kartu kedua.
Oke, kita lanjut untuk kartu ketiga. Siapa yang memilih kartu ketiga? Kita lihat situasi untuk koneksi kamu dengan dia bagaimana di tahun depan, ya. Koneksimu dan dia di tahun depan dan kapan itu akan terjadi. Kita lihat dulu situasi saat ini. Apa yang menjadi koneksimu dan dia? Mungkin ada masalah, mungkin ada hal-hal yang terjadi sebelumnya atau saat ini, ya. Kalau saya melihat di sini untuk yang memilih kartu ketiga, sepertinya untuk kalian di sini dia kembali kepada seseorang di masa lalunya. Sebelumnya ini loh ya. Dalam arti ya mungkin di sini kalau dia seandainya pernah menikah, mungkin dia kembali kepada suami atau kembali kepada istrinya begitu. Karena di situ ada anak. Orang masa lalunya di sini bisa jadi dia kembali kepada suaminya atau kembali kepada istrinya itu ada. Dalam arti di sini memang mungkin ada semacam kesulitan yang terjadi sebelumnya antara kamu dan dia. Waktu kamu terkoneksi dengan dia, menjalankan hubungan seperti itu, ada hal-hal yang cukup sulit dihadapi. Sehingga kalau saya melihat dia mengambil satu keputusan yang dia anggap benar itu adalah dengan kembali saja kepada pasangannya. Sialan nggak? Oke, jadi ini seseorang yang kamu sepertinya berkomitmen dengan seseorang yang mungkin sudah memiliki pasangan sebelumnya, ya. Jadi karena ada energi sulit begitu, dia kembali kepada pasangannya, yang mana dia pada akhirnya memberi jarak dengan kamu. Dia mulai memberi jarak dengan kamu, mungkin dia kembali dengan pasangannya berbahagia dalam pernikahannya, itu ada di sini saya lihat. Ya. Dia seperti percaya diri, lebih baik kembali kepada istriku aja atau kepada suamiku aja atau kepada pasanganku yang lama aja, seperti itu. Jadi ya dia memberi jarak kepada kamu untuk pencapaian dia atau untuk kepercayaan diri dia dengan pernikahannya yang sudah dia miliki atau ya komitmen dia yang sudah dia miliki bersama pasangannya. Di sini memang ada energi orang yang berkomitmen atau orang yang terkoneksi dengan kamu ini sebenarnya seseorang yang memiliki sifat immature, tidak dewasa. Biarpun dia sudah punya pernikahan. Seseorang yang tidak dewasa dalam arti ya di sini dia seperti harus belajar ya. Belajar dengan kehidupan. Dia memang harus ditempa. Dan ini kayaknya masa-masa dia harus ya itu tadi diajar habis-habisan dengan semesta saat ini. Setelah situasi dia meninggalkan kamu ya untuk kembali, ternyata sebenarnya dia mengambil keputusan itu justru adalah sesuatu yang sangat-sangat beresiko buat dia. Kenapa sangat-sangat beresiko? Dia kembali ke pernikahannya setelah dia meninggalkan pasangannya. Sekarang posisikan saja dirimu jika kamu ditinggalkan pasanganmu, lalu pasanganmu sudah bersama dengan yang lain, terus kembali lagi ke kamu. Pasti gimana perasaan kamu? Gak enak kan? Pasti ada semacam dongkol, enak banget kamu setelah pergi kembali lagi. Nah gitu. Itu resiko yang dia hadapi. Dalam arti di sini ya, dia harus bisa dikatakan menerima apapun resiko yang dia terima dalam keputusannya kembali kepada pasangannya yang sebelumnya. Mungkin ya dia menganggap itu sesuatu yang benar. Dia di situ seperti mencoba untuk bisa yakin dengan rencana dia, tapi sesungguhnya energi pasangannya di situ ya jelas cemburu. Cemburu karena kamu pernah meninggalkan
koneksi, atau dia, maksud saya dia sudah pernah meninggalkan koneksinya bersama pasangannya. Meninggalkan pasangannya, meninggalkan pernikahannya. Jelas energi pasangannya sangat cemburu di sini. Kuat sekali. Dan saya melihat situasi yang semula dia lewati bersama orang masa lalunya, entah suami atau istrinya, ketika dia kembali awalnya itu mungkin berbahagia. Di sini situasinya justru ada hal-hal yang membuat dia merasa tidak yakin akan masa depan hubungannya. Dia seperti ada situasi konflik di dalam batin dia, ya. Karena apa? Karena situasi yang seperti itu jelas nggak sehat. Setelah kita meninggalkan komitmen, lalu kita kembali. Setelah kita meninggalkan komitmen dengan orang lain, dia meninggalkan komitmennya dengan menjalin hubungan dengan kamu, lalu dia kembali lagi ke pernikahannya. Dia kira itu yang lebih baik. Tapi sesungguhnya itu tindakan yang sangat-sangat bodoh. Memang ada yang beranggapan, lah bagus lah Mbak Eva, kembali ke suaminya, kembali ke istrinya. Ya memang bagus. Bagus kelihatannya, tapi nggak bagus buat mentalnya. Mental di dalam dirinya dan mental di dalam diri pasangannya. Itu energi sesuatu yang sudah rusak. Sebelumnya sudah dirusak. Kemudian ingin disatukan lagi. Sesuatu yang sebenarnya hati pasangannya jelas hancur ketika dia meninggalkan pernikahannya untuk kamu. Pasangannya pasti hancur hatinya. Ya kan? Kemudian dia kembali. Sesuatu yang sudah hancur biarpun ingin disatukan lagi itu nggak bakal utuh seperti dulu. Seperti itu energi dia. Energi dia dan komitmennya atau pernikahannya. Dia melihat kamu ketika bersama dengan pasangannya itu ya seperti apa ya? Kalau saya lihat di sini dia seperti mendiamkan kalau saya lihat. Setelah memberi jarak dengan kamu, mungkin dia mendiamkan kamu. Dia merasa yakin bahwa apa yang menjadi keputusan dia di sini adalah keputusan yang benar. Apakah benar begitu buat kalian yang memilih kartu ketiga situasinya? Kalau saya lihat seperti itu sih ya. Oke. Baik, itu situasi sebelumnya antara kamu dan dia. Lalu bagaimana koneksimu dan dia di tahun depan nanti? Apakah akan ada koneksi ataukah tidak? Kalau saya melihat di sini, ya, walaupun saat ini saya lihat dia masih mendiamkan kamu atau mungkin dia tidak berbicara kepada kamu, tetapi keinginannya di dalam pikirannya itu dia ingin kembali memperbaharui hubungan bersama kamu. Karena situasi hubungan dia yang seperti itu tadi yang saya katakan. Dia ingin kembali memperbaharui hubungan bersama dengan kamu. Setelah selama ini dia mencoba bertahan di dalam pernikahan atau komitmennya, di sini dia seperti ya ingin membuat keputusan kembali bersama dengan kamu itu ada. Tapi tampaknya dia masih menunggu. Masih menunggu. Mungkin menunggu saat ini menunggu tahun depan. Menunggu tahun depan. Ya, dalam arti dia di sini menunggu sampai benar-benar ada semacam kejelasan, ya, bukan kejelasan sih, kesempatan. Dia ingin, walaupun saat ini masih berjarak, dia memikirkan hal-hal baik untuk koneksi dengan kamu nanti. Seandainya dia bisa memperbaharui hubungannya dengan kamu, seperti itu. Karena saya lihat di sini dia sudah belajar. Ini orang saya katakan tidak dewasa. Dia mesti dikasih berapa kali pelajaran dulu emang. Dia belajar dengan situasi.
Kemarin sudah dengan kamu merasa ada kesulitan, balik ke pasangannya. Kemudian dengan pasangannya ada semacam masalah yang nggak enak lagi, dia mempelajari situasi dengan pasangan yang nggak enak, dia kepengen ke kamu lagi. Coba, ini orangnya seperti itu, ya, orang yang benar-benar belum dewasa. Maka dari itu saya katakan dia harus dihajar dulu dengan semesta, dengan berbagai macam masalah. Dia belajar terus dengan situasi. Kenapa kemarin meninggalkan kamu? Apa yang kemarin membuat dia kembali kepada pasangannya? Ternyata dia setelah kembali ke pasangannya keadaannya seperti ini. Itu dia baru belajar. Dia baru menyadari. Dia baru sadar kalau dia itu ternyata tidak dewasa. Ternyata dia itu seseorang yang ya bisa dikatakan bodoh, ya. Bodoh dalam setiap mengambil keputusan itu selalu salah. Di situ saya melihat dia menginginkan satu awal baru bersama kamu. Mau ngajak kamu menikah juga iya. Ingin mengajak kamu menikah itu bisa jadi. Atau di sini ya dia mengharapkan kamu memaafkan dia, begitu. Dia sangat ingin kamu memaafkan dia karena ketidakdewasaannya. Dia sudah bisa dikatakan apa ya? Ingin mendapatkan semacam belas kasih dari kamu. Saya ngelihat ini energinya emang energi seseorang yang dewasa. Dia di sini mungkin juga banyak memperdalam spiritual sih. Karena sudah banyak masalah yang dia hadapi. Ada rencana yang dia pikirkan untuk kamu. Mungkin rencana dia ingin berbicara nantinya. Walaupun saat ini dia masih diam. Kalau dia ingin berbicara itu masih dia kalau saya lihat masih dia pikirkan atau dia simpan dulu di dalam dirinya sendiri. Kalaupun dia nanti berbicara, ada komunikasi antara kamu dengan dia, saya melihat dia banyak menutupi segala hal yang terjadi ketika dia kembali ke dalam pernikahannya atau komitmennya yang saat ini sedang dia jalani saat ini, ya kan? Nanti kalau tahun depan dia ada komunikasi dengan kamu, dia banyak menutupi hal-hal yang terjadi selama ini. Jadi walaupun dia nggak ngomong, kamu udah tahu sebenarnya dia seperti apa situasi dia dalam pernikahannya, ya. Jadi saya melihat seperti itu. Keinginan dia di sini adalah memperbaharui hubungan dengan kamu lagi di tahun depan. Dia mencoba untuk berpikir positif, sudah banyak belajar dengan berbagai hal yang dia lewati, mungkin bersama dengan kamu sebelumnya dulu, kemudian belajar lagi saat ini dengan situasi pernikahan yang dia sedang jalani atau ya dengan komitmen yang dia jalani kembali di sini dengan seseorang, ternyata juga banyak memberi dia pelajaran. Banyak hal di sini yang sepertinya membuat dia baru menyadari bahwa selama ini dia memang tidak dewasa. Ya, saya melihat dia seperti seseorang yang ya bisa dikatakan selalu belajar akan peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu. Baru belajar setelah ada peristiwa terjadi, baru belajar seperti itu. Oke? Jadi kalau saya melihat di sini ada situasi dia saat ini mencoba untuk bersabar. Dia dalam komitmen yang sekarang, dalam pernikahan yang sekarang sedang dia jalani, itu situasinya nggak enak. Bersama pasangannya yang ya mungkin saja ini istrinya atau suaminya ya atau pasangannya yang sempat dia tinggalkan ke kamu.
lalu dia kembali lagi, itu situasinya saat ini nggak enak-enak dia rasakan. Dia mencoba bersabar. Tapi nanti di tahun depan dia merasa yakin dan mencoba berani untuk kembali terkoneksi dengan kamu. Oke, kita lihat apa pesan semesta di sini. Ini dia pesannya, bring love into the situation. New moon in Aquarius. Wow. Bring love into the situation. Jadi berikan cinta di dalam situasi ini. Nanti kalau kamu ketemu ya tunjukkan. Nggak usah langsung perhatian kamu lah ya. Tapi bisa juga itu tentang situasi dia akan memberikan cinta nantinya kepada kamu. Oke? Oh ya, kapan? New Moon in Aquarius itu sekitar 11 Februari. Jadi sekitar bulan Februari. Nggak lama lagi, 2 bulan lagi. Ya? Kira-kira seperti itu untuk kalian yang memilih kartu ketiga. Dan yang memilih kartu terakhir, bagaimana koneksimu dan dia di tahun 2021? Ya, dan kapan itu akan terjadi, nanti kita lihat terakhir ya. Kita lihat dulu situasi saat ini atau sebelumnya antara kamu dan dia. Saya melihat di sini, dia orang yang terkoneksi dengan kamu pada akhirnya memilih begitu ya, memilih untuk memulai satu semacam perubahan di dalam hidupnya. Mungkin di sini dia sudah memilih seseorang yang menjadi pasangannya, entah menjadi istri atau menjadi suami. Seperti itu. Saya melihat bahwa bisa saja ini sudah merupakan pasangan dia. Dalam hal ini mungkin ya dia memiliki istri atau memiliki suami yang saya lihat di sini energinya sepertinya dia ya tetap memilih untuk bersama dengan pasangannya, tetapi ada sesuatu yang mengharuskan dia menyesuaikan diri, begitu. Menyesuaikan diri untuk energi dia dengan pasangannya ini. Karena apa? Karena kalau saya melihat di sini memang ada semacam masalah, kesulitan yang sering dia hadapi dengan pasangannya. Situasinya saat ini ya, orang ini seperti ingin sekali ya terbebas dari pasangannya, itu ada karena ada kesulitan yang dia hadapi. Begini, sebagian juga saya melihatnya seperti seseorang yang sering meninggalkan pasangannya, begitu loh. Mungkin dia di sini kerja jauh atau tugasnya di luar kota, sehingga sering ada perpindahan. Nah, mungkin pada saat itulah dia bertemu dengan kamu, ya. Ini situasi yang sebelumnya atau saat ini terjadi. Yang saya lihat, dia ini sebenarnya sudah memiliki pasangan. Jadi dia seperti, ya tadi saya katakan menyesuaikan diri. Mungkin kalau dengan pasangannya, ya dia seperti apa, dengan kamu ya dia seperti apa. Ketika dia sebelumnya terkoneksi dengan kamu di sini, saya melihat itulah yang menjadi kesulitan. Ya, dia memiliki pasangan yang mana ya dia tahu bahwa hubungan dia dengan kamu itu beresiko. Sangat beresiko. Beresikonya ya bisa saja beresiko hancur, beresiko juga untuk komitmen dia dengan pasangannya, ya. Sehingga di sini ada energi memang
dia lebih memilih untuk kenyamanan perasaannya atau kenyamanan emosionalnya. Dalam arti, ya mungkin dia memilih untuk meninggalkan kamu. Ya. Padahal kalau bisa dikatakan selama ini dia seperti seseorang yang bisa dikatakan menyesuaikan diri itu tadi, dia selalu berhati-hati intinya, ya, karena ada pasangannya dan juga ada kamu. Itu tadi saya lihat dia lebih memilih untuk kenyamanan emosionalnya, sehingga dia mungkin lebih sering mengabaikan kamu atau justru meninggalkan kamu di sini. Energi mengorbankan seseorang, kamu yang dikorbankan. Karena apa? Karena dia tahu ada hal yang beresiko. Mungkin saya melihat sebagian dari kalian di sini meminta komitmen. Ya. Mungkin kalian meminta komitmen, kemudian dia tahu bahwa itu sangat menyulitkan, sehingga dia memilih untuk melepaskan kamu saja, meninggalkan kamu sendiri. Sebenarnya ya dia sangat tidak stabil perasaannya, ya. Dalam arti ya ada kesulitan kalau memang kamu meminta komitmen terhadap orang ini sebelumnya. Karena apa? Karena situasi kamu dan dia itu sebenarnya hanya koneksi selama dia berjauhan dengan pasangannya. Saya melihatnya seperti itu. Ada energi perjalanan, ya, perjalanan saja yang dia lakukan sehingga ada energi dia terkoneksi dengan kamu. Oke, itu yang saya lihat, ya. Sehingga saat ini memang dia lebih memilih untuk tetap berada di komitmen dia bersama pasangannya dan melepaskan atau meninggalkan kamu sendirian. Seven of Wands, ini tentang kesulitan, ya, kesulitan dia. Oh, itu masih situasi sebelumnya. Bagaimana koneksi di tahun depan? Oke, saya sampai lupa. Gimana ya tahun depan? Ya, mungkin di sini ada semacam perubahan yang akan dia mulai. Ya, perubahan yang dia mulai ini adalah memikirkan tentang kemungkinan keinginan dia ke kamu itu juga ada. Karena mungkin dia melihat kamu itu orang yang sudah lebih, ya bisa dikatakan memiliki semuanya, ya. Kamu itu baik, kamu itu perhatian, kamu itu sempurna di mata dia. Jadi ada energi dia seperti akan ada sesuatu yang ingin dia mulai, dia ubah. Ya itu tadi, mungkin dia mencoba untuk menunggu, ya. Menunggu waktu yang tepat atau ya menunggu kesempatan. Karena di sini antara kamu dan dia kan situasinya sudah seperti sudah tidak terjalin, ya. Dia sudah meninggalkan kamu, dalam arti hubungan kamu dan dia itu sudah gagal, sudah ada semacam ya situasi nggak baik lah. Karena dia bukan kembali, dia lebih memilih pasangannya. Tapi di sini dia mencoba bersabar, dalam arti dia sedang memikirkan bagaimana caranya untuk bisa membangun pondasi yang kuat apabila dia menjalin atau juga ingin berkomitmen dengan kamu. Ini energinya seperti dia ini belum punya pondasi atau belum punya dasar yang cukup kuat begitu loh untuk memilih kamu. Dia masih dalam tahap apa ya? Kalau saya lihat mungkin mencari semacam pencerahan, cara gimana sih supaya kamu itu juga tidak dia abaikan begitu saat ini.
Dia sedang mencoba untuk mengubah sudut pandang dia. Atau ini nanti akan terjadi di mana ketika dia akan memulai satu perubahan, dia sudah mengubah sudut pandang dia. Dia ingin membangun sesuatu itu dengan pondasi yang lebih kuat agar tidak mudah hancur seperti Tower Woman. Tower Woman itu bangunan yang hancur karena pondasinya nggak kuat dan akan dibangun lagi dengan pondasi yang lebih kuat. Dalam arti mungkin saja dia di sini masih terkendala keuangan, mungkin dia juga masih melihat kemungkinan-kemungkinan apakah bisa memberikan komitmen kepada kamu seperti itu. Tapi kalau energi dia melepaskan pasangannya, di sini saya melihatnya tidak. Kalau dikatakan pasangannya ini adalah semacam ya hambatannya begitu ya. Hambatannya untuk bisa berkomitmen dengan kamu sebelumnya. Dalam arti ya dia sebelumnya memikirkan resiko kalau sampai dia memberikan satu komitmen dengan kamu sebelumnya. Di sini dia sudah mulai berpikir bagaimana supaya ada kemajuan antara kamu dan dia ya ke depan nanti. Ada satu pergerakan yang akan dia lakukan. Mungkin saja memang dia di sini akan menjalankan apa yang pernah dia tolak atau dia abaikan. Kalau kamu minta komitmen ya, misalnya begitu, meminta satu kejelasan. Dia di sini akan mencari cara supaya ada kemajuan koneksi antara kamu dan dia. Karena apa? Karena dia ingin kamu juga bisa menjadi pencapaian buat hidup dia. Ini orangnya memang sepertinya mau semua-semuanya. Ya, ini energi seseorang yang sepertinya pengen punya istri dua atau punya suami dua. Ya. Jadi dia di sini memikirkan gimana caranya supaya kalaupun akan ada komitmen itu tidak akan menghancurkan yang lain, ya. Ada pondasi yang kuat. Seseorang yang memang ya sepertinya di sini dia tidak konsisten sih iya, ya. Tapi dia juga tidak mampu mengelola keadaan. Dalam arti ya mungkin dia di sini menginginkan kamu juga itu kelihatan. Ingin mendapatkan kamu, ingin satu pencapaian dengan kamu itu juga ada. Di situ yang jadi rencana dia. Ya. Jadi dia ada rencana untuk ya bisa dikatakan memulai sesuatu dengan kamu. Mungkin ingin memperistri atau menjadikan kamu pasangannya, itu juga ada. Pasangan dalam arti ya, dalam arti yang sesungguhnya ya. Kalau saya melihat ini tentang komitmen sih yang diminta. Kamu mungkin sebelumnya meminta komitmen dan dia meninggalkan kamu, dan di sini dia lebih memilih untuk tetap bersama pasangannya, tapi di tahun depan nanti ada satu perubahan, khususnya dalam cara berpikir dia ya. Mungkin dia sudah mulai, oke lah, gimana ya caranya supaya bisa mewujudkan juga pencapaian dengan kamu, dalam arti bisa punya ya mungkin bisa berbahagia dengan kamu juga, itu juga dia inginkan. Ada rencana dia seperti itu di tahun depan. Tapi saya nggak tahu ya, apakah itu di tahun depan itu hanya sekedar rencana, karena di sini saya tidak melihat ada tujuan ya. Kalau ada perubahan cara pandang, cara berpikir dia sih ada. Keinginan dia itu ada, karena di sini memang dia banyak memikirkan resikonya, atau dia di sini sedang memikirkan bagaimana supaya tidak terganjal dengan masalah-masalah lain nantinya. Jadi kalau saya melihat rencana itu ada, mungkin dia akan membicarakan juga kepada kamu. Yang jelas di sini energinya dia akan membuat mungkin satu kejelasan aja, ya.
satu kejelasan tentang apa yang sebelumnya sempat dia abaikan terhadap kamu, itu akan bisa jadi akan dia coba wujudkan. Kamu minta komitmen, mungkin dia akan memikirkan itu, mempertimbangkan itu. Ya, di tahun depan. Tapi sekali lagi saya lihat bukan ke sana, dalam arti tujuannya mungkin komitmen itu tidak terjadi di tahun depan, tapi dia memikirkan rencana itu di tahun depan. Karena itu tadi saya lihat Seven of Wands ya, masih ada situasi yang cukup sulit kalau memang ingin mewujudkan situasi yang benar-benar real. Misalnya mau menikah, saya tidak lihat di sini ya, mau menikah atau mau satu kejelasan yang real itu ada ikatan, itu tidak terjadi di tahun depan, tetapi untuk merencanakan itu ada. Karena di sini memang dia mencoba berpikir secara lebih jauh, ya. Di sini kartunya look at the bigger picture. Ini kenapa nggak bisa fokus? Ya, look at the bigger pictures. Full moon in Sagittarius. Wow. Jadi dia mencoba melihat gambaran secara lebih besar nantinya. Gimana caranya agar koneksi antara kamu dan dia itu bisa terjadi, apa yang kamu inginkan sebelumnya itu bisa dia wujudkan. Itu dia akan coba pikirkan ya, dia pertimbangkan, dia cari semacam ya kemungkinan-kemungkinan mengarah ke sana untuk bisa mewujudkan pencapaiannya dengan kamu juga. Tapi dia di sini masih melihat dengan sudut pandang atau cara berpikir dia secara lebih jauh, itu masih dia pertimbangkan. Full moon in Sagittarius ya tadi ya, itu artinya di sekitar bulan Mei. Full moon in Sagittarius itu 26 Mei 2021 ya. Jadi sekitar bulan Mei itulah nanti dia akan mungkin membicarakan tentang rencana itu ke kamu. Mungkin dia mencoba untuk ya bertukar pikiran dengan kamu kalau memang memiliki rencana itu. Seperti itu kira-kira yang saya lihat untuk kalian yang memilih kartu keempat dan kartu terakhir. Oke, saya rasa cukup untuk pilih kartu. Bagaimana koneksi kamu dan dia di tahun 2021 dan kapan akan terjadinya? Kita akan ketemu lagi di Pick a Card yang lain. Bye.